Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrudin, Prodi Pendidikan Seni Rupa, NIM 541423023. Saya akan menjelaskan tentang aliran seni kubisme. Seni kubisme adalah aliran seni rupa barat yang berkembang pada awal abad ke-20. Gayanya ditandai dengan penggunaan bentuk geometris, terutama kubus dalam representasi objek-objek. Asal-usul seni kubisme. Pertama, dari Pablo Picasso. Seni kubisme bermula dari karya-karya mural dan lukisan awal Pablo Picasso di akhir abad ke-19, di mana ia mulai mempelopori gaya abstrak dan deformasi dalam representasi realitas. Kedua, Georges Braque. Seniman Prancis Georges Braque adalah rekan Picasso yang juga memberikan kontribusi besar dalam pengembangan prinsip-prinsip kubisme seperti penghancuran bentuk dan perspektif tradisional. Ketiga, fase awal kubisme. Fase awal kubisme yang disebut kubisme analitik ditandai dengan dekomposisi objek menjadi bentuk-bentuk geometris dasar dan penggunaan warna-warna netral. Karakteristik seni kubisme. Pertama, representasi distorsi. Seni kubisme menampilkan distorsi bentuk dan perspektif yang disengaja menggambarkan subjek dari berbagai sudut pandang secara simultan. Kedua, geometris bentuk. Objek-objek digambarkan dengan bentuk-bentuk geometris dasar seperti kubus, silinder, kerucut, dan bidang datar. Ketiga, fragmen dan poliplanar. Karya kubisme terdiri dari potongan-potongan bentuk yang saling tumpang tindih menciptakan kesan poliplanar atau multidimensi. Keempat, warna terbatas. Seni kubisme umumnya menggunakan warna-warna netral dan tidak berlebihan seperti abu-abu, coklat, dan putih. Tokoh-tokoh seni kubisme. Beberapa tokoh utama dalam gerakan seni kubisme adalah Pablo Picasso dan Georges Braque. Mereka dianggap sebagai pendiri dan pelopor gaya kubisme yang muncul pada awal abad ke-20. Selain Picasso dan Braque, seniman kubis lainnya yang cukup terkenal adalah Jean Metzinger, Albert Glazes, Robert Delaunay, dan Fernand Léger. Mereka memberikan kontribusi penting dalam pengembangan dan eksperimentasi teknik kubisme. Pengaruh seni kubisme terhadap seni rupa barat. Pertama, modernisasi seni. Seni kubisme menjadi tonggak penting dalam sejarah seni rupa modern barat. Gaya pemecahan objek menjadi bidang-bidang geometris mempengaruhi seniman untuk merefleksikan realitas secara lebih abstrak dan inovatif. Kedua, perspektif baru. Kubisme menciptakan pendekatan visual yang berbeda dalam melukiskan subjek. Pencahayaan bentuk dan pemanfaatan perspektif yang unik mendorong seniman untuk mengeksplorasi sudut pandang yang lebih eksperimental. Ketiga, eksplorasi media. Teknik kolase yang diperkenalkan oleh seniman kubis membuka jalan bagi pengguna media yang lebih beragam dalam seni rupa seperti material sisa, kain, dan objek sehari-hari. Keempat, pengaruh lintas budaya. Kubisme dipengaruhi oleh seni Afrika dan Liberia yang menginspirasi seniman untuk mengeksplorasi budaya dan tradisi non-Eropa. Hal ini memperkaya wacana seni rupa barat secara keseluruhan. Teknik dan gaya seni kubisme. Pertama, fragmentasi, memecah objek menjadi bentuk-bentuk geometris. Kedua, perspektif majemuk, menampilkan objek dari berbagai sudut pandang. Ketiga, warna kontras, menggunakan warna yang saling bertentangan. Seni kubisme mengembangkan teknik yang unik seperti fragmentasi objek menjadi bentuk geometris, perspektif majemuk yang memperlihatkan objek dari berbagai sudut pandang, serta penggunaan warna-warna kontras yang saling bertentangan. Gaya ini memecah konvensi tradisional dalam seni rupa barat dan menciptakan cara pandang yang lebih abstrak dan inovatif. Perkembangan seni kubisme. 1. Fase awal, dikembangkan oleh Picasso dan Braque pada awal abad ke-20. 2. Fase analitik, memecah bentuk menjadi geometri dasar untuk menggambarkan multiperspektif. Ketiga, fase sintetik, menggabungkan elemen-elemen yang berbeda untuk menciptakan komposisi. Seni kubisme terus berkembang dari fase awal yang fokus pada pemecahan bentuk menjadi geometri dasar, kemudian berkembang ke fase analitik yang menggambarkan multi perspektif, dan akhirnya di fase sinetik
yang menggabungkan elemen-elemen yang berbeda. Setiap fase ini menandai evolusi gaya dan pendekatan seniman kubisme dalam menciptakan karya mereka. Dampak seni kubisme pada seni kontemporer. 1. Penggunaan gaya dan teknik. Seni kubisme memperkenalkan pendekatan geometris dan multiplisitas sudut pandang yang kemudian diadopsi oleh banyak gerakan seni kontemporer lainnya. 2. Inovasi dalam representasi. Kubisme membantu menggeser cara pandang seni rupa dan representasi realistis ke arah yang lebih abstrak dan inovatif. 3. Inspirasi bagi seniman masa kini. Gaya kubisme terus menginspirasi para seniman saat ini untuk mengeksplorasi perspektif baru, menggabungkan media, dan menciptakan karya seni yang unik. 4. Pengaruh pada seni desain. Prinsip-prinsip kubisme juga diadopsi dalam desain grafis, arsitektur, dan desain produk untuk menciptakan tampilan visual yang kontemporer dan inovatif. Relevansi seni kubisme pada masa kini. Meskipun seni kubisme muncul pada awal abad ke-20, pengaruhnya masih terasa hingga hari ini, terutama dalam seni rupa kontemporer. Gaya visual yang memecah objek menjadi bidang-bidang geometris menjadi inspirasi bagi banyak seniman untuk mengeksplorasi persepsi, ruang, dan realitas dalam karya mereka. Teknik dan pendekatan kubisme seperti penggunaan perspektif jamak dan penggabungan berbagai sudut pandang masih diadaptasi oleh seniman saat ini untuk menciptakan karya yang inovatif dan menarik perhatian. Seni kubisme tetap relevan sebagai salah satu tonggak penting dalam perkembangan seni rupa modern dan kontemporer. Kesimpulan, seni kubisme adalah aliran seni rupa barat yang berkembang pada awal abad ke-20, dicirikan dengan penggunaan bentuk geometris terutama kubus dalam representasi objek-objek, menampilkan distorsi bentuk dan perspektif geometris, warna terbatas, serta fragmen dan struktur poliplanar. Kubisme dipelopori oleh seniman-seniman seperti Pablo Picasso dan George Braque. Gaya ini memberikan pengaruh penting dalam sejarah seni rupa modern barat, seperti modernisasi seni, eksplorasi media baru, dan pemecahan konvensi perspektif tradisional, mendorong sudut pandang yang lebih abstrak dan eksperimental. Demikian penjelasan materi tentang aliran kubisme dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.